Hai, apa kabar anda semua ya? Ya, anda tentu pernah dengar lah apa arti haters diartikan sebagai para pembenci ya. Tak mudah untuk merendam kehadiran haters. Mereka ni seringkali mengusik kehidupan seseorang. Mungkin banyak yang berfikir haters hanya diperuntukkan bagi artis ya ataupun public figure saja ya. Ya, padahal pada kenyataannya setiap orang boleh jadi memiliki sikap haters. Haters ni seringkali melontarkan ujaran kebencian yang kata orang menyudutkan ada saja hal-hal yang menurut mereka salah dan dijadikan alasan untuk terus mengkritik dan membenci mereka, hanya merasa puas ya ketika boleh menjatuhkan orang yang dibencinya dengan cara mencaci maki depan khalayak ramai ya. Jadi hal ini tentu merupakan sifat tercela yang tak patut untuk kita tiru, ya kan? Ya, istilah haters sendiri mulai kata orang menggema ketika penggunaan media sosial. Kian marak ya. Maafkan aku suara serak ya. Biasanya sekumpulan orang ini memberikan komentar negatif yang berkaitan dengan kehidupan seseorang. Nah, jika kamu merasa memiliki haters, tetaplah tenang. Apa kata orang tu, sikapilah dengan bijak. Anggap saja ucapan mereka sebagai angin yang lalu. Ya, itu dia. Ya, kita selalu memohon kepada Tuhan atas kuasanya meninggikan derajat kita jauh di atas para haters yang merasa berhak merendahkan kita dengan kesombongannya. Mereka ni sombong yang ada bersikap haters ya. Bersabar itu lebih baik kata orang ketimbang menyerang balik. Kita jangan menyerang balik. Biarkan saja dibawa angin yang lalu. Kerana hidupmu jauh lebih penting hidup kita, hidup siapa saja lebih penting daripada mengurusi orang-orang yang seperti ini ya. Ya, kata orang bersabar itu lebih baik ketimbang menyerang balik. Tak apa, kita sabar aja. Kerana hidup kita ni, hidup kamu, kita ni semua jauh lebih penting daripada mengurusi orang-orang yang tidak berhak merendahkan kita dengan kesombongan mereka. Mereka ni sombong. Bersabar itu lebih baik ya. Menyerang balik kerana hidupmu jauh lebih penting daripada mengurusi orang-orang hidupnya hanya menghabiskan untuk mengatur hidup orang lain. Mereka ni suka mengatur hidup orang lain. Mereka tidak mau jaga diri sendiri ya. Jadi dengarlah kepada haters yang terhormat ya. Kalian hidup bukan untuk mengurusi tentang kehidupan orang lain. Apakah hidup kalian tu lebih baik, penting dibandingkan dengan hidup kita ni semua? Adakah lebih baik ya? Hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimanapun kamu belajarlah untuk membalas buruk dengan yang baik. Ya, itu dia. Ya, suaraku ada agak serak ya, batuk-batuk ya. Ya, jangan menjadi pribadi yang tidak sabaran ketika menghadapi kata orang spesies manusia yang pembenci seperti ini haters ni. Jadilah orang pribadi yang besar dan bijak untuk menerima segala kritikan mereka. Ya, kata orang janganlah menyebarkan kebencian dan omongan kasar kepada orang-orang yang kata orang berseberangan denganmu macam suka menyerang. Jadi hidup kita ni tak harus diisi dengan hal-hal yang sekotor itu, ya kan? Jadi kepada para haters, jangan aku ulang lagi sekali kepada para haters, aku ulang lagi sekali menjadi haters ni bukanlah perkara yang disukai oleh agama manapun. Kalian hidup dengan dunia kebencian, maka hal-hal buruk akan selalu menimpa kalian. Pada akhirnya kesabaranmu menghadapi haters akan berbuah kemanisan, dan maksudnya kita yang bersabarlah menghadapi orang-orang haters ni. Jadi kemanisan dan kejayaan. Biarkan mereka menggonggong seperti anjing. Jadi sampai air liur mereka habis, mereka tidak akan mendapatkan walaupun sedikit pun keuntungan daripada kita ya. Biarkan mereka menggonggong-gonggong, ibarat kata orang anjing menggonggong bukit tidak akan roboh ya.
Jadi tidak mengapa kalian membenci tetapi bencilah dalam hati saja, bukan dengan mengeluarkan omongan ataupun kritikan yang pedas, yang menjatuhkan, yang menusuk kalbu mangsamu. Ya, tidak perlu marah-marah dan stres. Jadi kita ni tidak perlu marah-marah lah, kita relax saja menghadapi haters ya. Dia sudah macam gitu kesombongan, biar kita sabar saja. Biarkan dia dengan kesombongannya ya, kebenciannya. Jadi cukup lemparkan senyuman dan apa kata orang, lapangkan dadamu dengan menerima setiap hal negatif yang mereka hasilkan. Mereka ni sering menghasilkan sesuatu yang negatif, mereka tidak pernah positif. Jadi agama mengajar bagaimana kita sabar untuk menghadapi orang-orang yang membenci kita. Lakukan yang tersebut dan rasakan betapa tenteramnya hidup kita kalau kita bersabar ya, daripada kita melawan, membalas balik manusia-manusia haters ni ya. Ya, kata orang ya, bercerminlah dahulu sebelum kamu membuat cermin orang lain. Kita perlu cermin diri kita dulu. Daripada kita menyerang orang begitu dengan kata-kata kesat kita menjatuhkan orang ya. Jadi berkatalah hal yang positif ya, tentang orang lain. Kerana kata-kata positif ni selalu kembali pada sumbernya. Kalau kamu memaki hamun ya seseorang yang kamu benci itu, perkara itu akan terbalik kepada dirimu. Seperti kamu mendoakan mampuslah kamu dan sebagainya. Perkara itu akan terbalik pada diri kamu ya. Hukum karma kita tidak boleh elakkan. Biasanya orang yang suka membuka aib orang lain di hadapanmu adalah orang yang besar kemungkinan membuka aib kamu di hadapan orang lain ya. Ya, itu dia. Harap maaf ya, aku tak dapat teruskan ya untuk menyampaikan tentang haters ni kerana keadaanku tidak mengizinkan ya. Batuk terus ya. Kita jumpa di lain kali. Terima kasih atas waktu anda semua. Jangan lupa subscribe ya. Kita jumpa di lain kali. See you. Love you.